PDHK YouTube channel. Cara yang benar di dalam sebuah penyembahan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti itu benar atau tidak? Kita harus mengerti dasarnya. Yuk kita buka sama-sama. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Why? Kalau di dalam sebuah questionnaire pasti ada kan why, how, 5W1 ya. Kita akan ngomong malam hari ini tentang hal itu. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Siap-siap di kitab Mazmur. Kita akan buka banyak kitab Mazmur. Yuk. Karena pribadi Allah sendiri. Tadi Anda nyanyi apa? Kau yang layak, benar? Karena Dia layak untuk disembah. Ya. Di dalam Mazmur 47 ayat 2 sampai 3, mari kita buka sama-sama. Sebab hai segala bangsa bertepuk tanganlah, luluhkanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Dialah Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat, Dialah Tuhan yang luar biasa. Maka layak Dia kita sembah. Ya. Kita penting mengerti hal ini supaya kita kalau ke sebuah PD, kita nggak berpikir gini. Kita nggak berpikir yang bawa firmannya siapa, ya kan? Yang bawa firmannya siapa? Karena pada sebuah konsep kalau kita udah berpikir yang bawa firmannya siapa, itu kita sudah keluar dari sebuah konsep persekutuan doa. Yang namanya sebuah persekutuan doa adalah bersekutu di dalam doa. Doa bisa bicara, doa pujian dan penyembahan. Jadi yang perlu kita kembali kepada dasarnya adalah kalau kita datang sebuah persekutuan doa, kita jangan tanya dulu siapa pembawa firman, tapi kita datang dulu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu poinnya. Nah, saat kalau kita sungguh tahu itu dasarnya, maka saya percaya pada waktu semua orang datang membawa sebuah tujuan yang sama. Malam hari ini kita mau datang untuk memuji menyembah Dia, maka hadiratnya akan hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau hadirat Tuhan itu sudah datang, sudah turun atas kita, walaupun mungkin ya tidak bermaksud menyepelekan yang membawa firman. Walaupun hari itu firmannya biasa aja, tapi umat sudah dipuaskan karena umat sudah ketemu sama Tuhan. Puji Tuhan kalau yang membawa firman juga connect dengan praise and worship-nya, akan jadi satu hal yang lebih dahsyat lagi. Ya, jadi mari kita punya konsep sekarang adalah jangan berpikir dulu siapa yang bawa firmannya, tapi malam hari ini kalau saya datang ke sebuah persekutuan doa, saya mau ketemu sama Tuhan. Kenapa? Karena Dia layak untuk disembah. Dia layak untuk dipuji karena perbuatannya. Terus. Karena perbuatannya. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Tolong satu orang bacakan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi bagus pada burung raja. Nah, teman-teman, siapa yang gak berdosa di tempat ini? Setiap orang berdosa, termasuk saya juga berdosa. Tapi karena sebuah perbuatan Tuhan, yaitu kasih-Nya, maka kita diselamatkan. Dia yang menebus hidup kita dari liang kubur, dikatakan di situ.
Nah, karena perbuatan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita? Apa yang sudah Tuhan melakukan dalam hidup kita sepanjang hari ini? Banyak. Kita masih bisa bernafas pun, puji Tuhan. Ya, banyak orang perlu bernafas dengan alat bantu. Hari ini kita masih bisa makan pun, kita bersyukur. Banyak orang yang bisa makan. Maka apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, maka layaklah Dia kita puji, Dia layak kita sembah. Teman-teman mungkin ada yang nyata, tapi nanti gini, saya akan tinggalkan filenya. Kalau ada yang butuh nanti bisa kopikan saja. Oke? Oke, next. Karena kita mesti cepat karena malamnya ada 2 sesi. Siapa saja yang menyembah Tuhan tadi why, sekarang who. Yang pertama, orang yang mencari Allah. Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ya, yang memuji Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan, yang sungguh seeking His face, seeking His heart. Terus, segala ciptaan, Mazmur 148 ayat 7 sampai 13. Nah, ini nggak usah dibaca deh, cukup panjang. Tapi lihat aja di situ ada bumi, ada api, ada ular naga, ada semuanya raja-raja di bumi. Itu semua ciptaan Tuhan, bukan? Yes, termasuk kita. Maka kalau kita yang hari ini belum belajar memuji Tuhan setiap hari, maka belajarlah. Ya, hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuji Dia, memuji dan memuliakan Tuhan. Terus, kapan kita menyembah Tuhan? Ayat mana ya? Turun. Hah? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kapan kita menyembah Tuhan? Segala waktu. Mazmur 34 ayat 2. Dikatakan di sana, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi bukan cuma pada waktu kita merasa happy kita memuji Tuhan. Waktu kita merasa enggak happy kita berdiam diri atau kita tidak memuji Dia. Pada saat apa kita mudah memuji Tuhan? Senang, ya. Pada saat senang, orang yang kita suka juga ada di PD, dia datang ke PD dan sebagainya. Ya. Tapi pada waktu tiba-tiba mungkin hari ini kita bilang ini terjadi di anak muda, ini terjadi di anak muda. Contohnya seperti ini. Mungkin hari itu udah janjian datang ke persekutuan doa. Ya, kita udah siap, kita wah, yang si itu tuh akan datengin di PD kita ntar. Tapi tiba-tiba karena something, tiba-tiba nggak datang. Apakah nggak punya alasan? Udah loyo deh, males deh memuji Tuhan. Atau ada tetap punya alasan untuk memuji Dia? Hah? Tetap, benar tidak? Tetap punya alasan untuk memuji Dia. Karena waktu kita datang persekutuan doa, kita mau ketemu siapa? Kita mau ketemu siapa? Tuhan. Bukan cewek itu, bukan cowok itu. Ya. Jadi tetap kita datang untuk punya alasan memuji Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita punya alasan datang untuk memuji Tuhan, kita ke PD juga tidak ya. Oke. Kedua, segala keadaan. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2, tolong bacakan. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Haleluya.
pujian yang sering kita nyanyikan juga. Coba sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan, setiap waktu nyanyian pujian dan setiap keadaan kita, musik terus. Dalam setiap kondisi kita, hari ini mungkin kita mengalami hal yang menyenangkan, tapi ada kalanya kita mengalami yang tidak menyenangkan. Pada waktu satu pagi saya bangun, pernahkah Anda merasa bete banget pada waktu Anda mulai bangun pagi? Rasanya dari pagi itu udah males mau ngapa-ngapain. Lalu mungkin mau ke kantor juga udah males, mau buka toko mungkin juga males, lihat muka sendiri di kaca juga males, ya kan? Dan hari itu saya merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi. Kalau saya teringat sebuah mazmur Daud pernah bilang seperti ini: hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, bermazmurlah bagi Allah yang hidup. Dan hari itu saya praktekkan, dan saya ngomong dengan hati saya sendiri, Johan, mari hai jiwamu, pujilah Tuhan, jiwaku bermazmurlah bagi Allah yang hidup. Teman-teman, pada waktu kita sungguh meyakini hal itu, kita menerapkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita lewat firman-Nya, dan Tuhan melakukan satu hal yang luar biasa. Dia mengangkat perasaan bete saya hari itu, di pagi hari itu, dan saya menjalani hari itu dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Coba pada waktu kau nanti, saya nggak tahu apakah besok tiba-tiba kau bete, ataukah nanti dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi pada waktu itu terjadi, mari katakan, jiwaku pujilah Allah,
Bermasmurlah bagi Allah yang hidup, pujilah Dia, hai jiwaku. Itu yang Daud lakukan. Daud adalah seorang penyembah Tuhan, Daud seorang pemuji Tuhan. Dia mengalami hari-hari yang luar biasa dalam hidupnya, tapi dia juga mengalami hari-hari yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi dia mulai menuliskan apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di Mazmur 42, coba kita lihat Mazmur 42. Oke. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allah? Daud pada sebuah posisi dia merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Daud dalam sebuah kondisi yang bukan baik, karena di situ dikatakan makanannya apa? Makanannya air mata, bukan mie aloy. Ya, makanannya itu air mata. Itu berarti dia dalam sebuah pergumulan dalam kehidupan. Tetapi dikatakan di ayat berikutnya, inilah yang hendak beda. Sementara jiwaku gundah gulana. Anda tahu jiwa gundah gulana? Rasa semuanya salah, enggak nyaman, enggak enak. Dan dia bilang apa di situ? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dan dia bertanya pada jiwanya, ini ayatnya, mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang bergumul pun, di situ dikatakan Daud melangkah ke rumah Allah, mendahului orang tidak. Artinya dia tetap pergi, dia tetap cari Tuhan dalam kondisi apapun. Oke, next.